Halo, kembali lagi bersama saya Mikala Turkinababan. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara melatih feeling, cara meraba akord, cara memindahkan akord, dan cara untuk mengiringi orang lain bernyanyi ataupun mengiringi diri kita sendiri bernyanyi. Ada banyak cara sih yang bisa kita lakukan untuk melatih feeling dan juga untuk melatih wawasan kita dalam bermain gitar. Tapi kalau untuk khusus feeling ini, yang pertama paling penting adalah hafal dulu semua progresi chord. Jadi harus hafal dulu semua tangga nada, bukan tangga nada sih, kawan-kawan dari akord, misalnya dari C ataupun dari D ataupun misalnya dari G. Jadi harus tahu itu, kita itu harus tahu kemana-mana aja teman-temannya gitu. Kalau misalnya dari C kan itu paling ya E minor, D minor, F, dan juga G, E. Begitu juga dengan G, itu ada G, A, B, C, nah dan seterusnya. Jadi sebelum itu memang kita harus betul-betul menguasai urutan-urutan akord, mulai dari C, C sama dengan Do, D sama dengan Do, E sama dengan Do, F sama dengan Do, sampai B sama dengan Do. Baru nanti kita bisa masuk ke melatih pendengaran kita terhadap nada ataupun suara yang masuk. Kayak misalnya nih, si A nyanyi, si B yang ngiringin. Jadi kalau misalnya katanya ditarik dia satu, ditarik dia suaranya, berarti kita harus bisa mengikutinya. Ada juga dia yang masih, si A tadi masih meraba dan si B pun masih meraba, kayak misalnya penyesuaian gitu. Misalnya si A sebagai penyanyi dan si B sebagai pengiring, jadi seperti ini. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Sama-sama saling meraba untuk sama-sama saling merasakan suara dan mendapatkan feelingnya dan bisa membawakan kepadanya dan mengaplikasikannya kepada akor. Nah, setelah itu misalnya misalnya nada dasarnya itu dari G, udah dapat nada dasarnya dari G, itu tadi balik ke yang pertama saya bilang, harus bisa menguasai dan harus bisa mempelajari keluar family dari akord tadi. Kayak misalnya dari tadi suara si A dari G, nah berarti harus tahu lari-larinya G ini kemana, apakah dia ke E, apakah dia ke F. Nah itu dia ada tingkatannya, G, A, B, B minor, namanya nanti akan dijelaskan tingkatan-tingkatan mayor dan minornya. B, C, D, E, E, F, dan G. Nah, untuk F sendiri itu F crash sih dia, karena dia G, A, B, C, D, E, fis G. Nah, untuk itu berarti kalau misalnya dia mainnya dari G, berarti harus bisa kita tebak akord berikutnya apa. Misalnya la, harus bisa kita ikuti ataupun harus bisa kita tebak akord berikutnya itu apakah dia larinya ke G atau dari D. Karena pun mau dari manapun, bahkan dari C sekalipun, C ada yang bisa langsung lari ke G, ada yang lari ke F, ada yang lari ke A minor atau D minor di luar. Nah, untuk itu perlu juga untuk melatih
eh, kepekaan dalam mendengar dan kepekaan hati untuk meraba akord tersebut. Sering-sering aja dengar lagu ataupun sering-sering aja dengar orang mengiringi instrumen ataupun saling mengiring instrumen ataupun mengiringi orang yang bernyanyi dan sebagainya. Nah, bisa juga melalui dengan nada bass ataupun dengan cara mencari suara seseorang tersebut melalui melodi ataupun bassnya, baik ini bass ini ataupun dari ininya, ataupun ya kayak yang tadi langsung dari akor. Tapi ada kebanyakan kalau misalnya di piano itu kan langsung, ataupun di gitar kebanyakan orang ya itu seringnya langsung dari akor. Tapi kalau misalnya bisa langsung cari di bassnya ataupun langsung di senar satunya gitu. Jadi kalau misalnya dari senar 6 fret ketiga ini nada G. Jadi untuk bassnya la la, dan untuk ya bisa dibilang treble-nya sih untuk senar 1 dan 2 la. Nah, kalau misalnya kurang cocok ataupun kurang pas dengan yang dibilang ataupun yang dikeluarkan suara si penyanyi, naikkan atau turunkan. Gak usah pala jauh-jauh kali, yang penting dapat aja gitu. La, misalnya la, turunkan ataupun naikkan satu-satu fret, yang penting dia bisa dapat. Atau agak lama seperti itu, yang penting kalau agak lama seperti itu maksudnya langsung main akord aja. Nah, setelah itu ada beberapa cara juga lagi melatih feeling. Jangan biasakan melihat akord yang ada di internet. Kayak misalnya chord lagu ini, terus buka websitenya, chord lagu ini. Itu nanti akan melatih kita jadi terbiasa ataupun jadi tergantung pada melihat akord yang ada di internet. Sementara kan gak mungkin kita paksakan penyanyi, aku dapatnya di internet dari C, nyanyi dari C lah kau, kan gak mungkin kan. Nah, jadi gak enak nanti jadinya. Jadi lebih bagus mulai melatih dan juga untuk mengiringi. Gak usah malah langsung kayak yang profesional, begitu nyanyi langsung diikuti. Bisa dibilang permisi, kita cari dulu nada dasarnya atau dari mana kita main. Nah, ya hitung-hitung bisa juga menjalin komunikasi dengan penyanyi. Nah, setelah itu untuk pengaplikasian berikutnya adalah bisa juga sih kalau misalnya ada kan dia dari nada dasarnya dari C, cuman dia nggak langsung main dari C, ada juga nanti dia langsung bisa tiba-tiba main dari G ataupun F ataupun segala macamnya. Itu jangan terlalu takut, itu semua sama aja. Tapi nanti di C itu dia mau hanya satu genjrengan langsung pindah ke G ataupun langsung pindah ke F. Nah, kalau misalnya ada beberapa lagu seperti itu, dia hanya satu kali genjreng, istilahnya untuk memancing aja. Baru nanti pas udah masuk lirik pertama atau kata pertama dari lirik itu, dia langsung main ke G. Itu nggak masalah, yang penting lari-lari dari C itu masih dari dalam ranahnya itu G, F, D minor, A minor, dan E minor maksudnya, maaf. Yang penting dia masih lari-larinya ke situ. Dan usahakan juga harus bisa, nah ini harus bisa, yang paling penting itu adalah strumming. Nah, harus bisa menyesuaikan sama lagu. Kayak misalnya kita ambil lagu dari yang biasa-biasa C, A minor, D minor ke G. Nah, harus bisa menyelaraskan strumming genjrengan dengan akor. Misalnya seperti ini.
ketika dia mengenjrengnya itu sesuai dia dengan tangan kiri untuk memencet ataupun menekan akordnya. Nah, tak usah dulu langsung main peti, tak usah pala dulu pinjer style. Yang penting tempo genjrengan dan juga tangan kita itu bisa selaras gitu, saling bergantian. Yang ini bisa menggenjreng pas dia di downnya atau di upnya dia harus mengganti kunci, dan itu harus serentak dengan tangan kiri kita yang memegang kunci. Nah, ada banyak macam, ada banyak lagi yang bisa teman-teman dapatkan, ya tidak dari sini tapi dari channel-channel lain ataupun dari guru ataupun dari manapun, untuk melatih dan juga membuat feeling kita itu bisa jadi pas gitu untuk meraba lagu tersebut. Jangan ragu untuk salah, yang penting salah diperbaiki dan tahu diri. Itu aja intinya. Jangan udah salah bertekak lagi. Nah, kalau misalnya salah kan agak meraba-raba akornya, banyak latihan lagi, banyak terus berlatih, nggak masalah itu. Walaupun nggak mesti ada yang nyanyi, yang penting diri kita sendiri aja penyanyi. Nah, usahakan juga mulai dari yang sederhana sampai yang sederhana dari yang tertinggi. Nah, rutinlah untuk teman-teman sekalian latihan supaya penjarian tidak kaku, dan juga hitung-hitung tangan juga bisa terbiasa dengan cepatnya, dan juga kata hati kita itu jadi semakin dilatih. Jadi musik ini tuh main perasaan kita itu, dan juga pikiran kita itu yang pertama itu dipakai perasaan, terutama untuk mencari nada-nadanya. Jadi kalau misalnya hati kita bilang setelah dari C, oh larinya ke F, rupanya otak bilang dari G, kita ikuti otak kita. Nah, berarti kita tidak mendengarkan kata hati kita. Jadi kalau misalnya kata hati kita itu dari C, terus dia bilangnya langsung ke G, ikuti aja. Hitung-hitung juga bisa melatih untuk meruncingkan suara hati kita. Dan dalam permainan musik ini pun, hal yang paling penting adalah hati, dan dia memakai perasaan, itu namanya yang disebut dengan feeling. Nah, hanya itu saja yang bisa diberikan, beberapa info yang bisa saya share untuk teman-teman sekalian. Ya kalau misalkan kurang menarik ataupun kurang apa, bisa diberikan komentar ataupun komentar yang positif. Jangan langsung dijudge gitu aja, jangan langsung dijudge, jangan langsung dihina ataupun dimaki gitu aja, karena pun kita sama-sama belajar. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.